Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama hari ini. Puji nama Tuhan kalau satu minggu kita boleh lalui semua hanya karena pertolongan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita menyiapkan hati kita dan kita meninggalkan segala kesibukan kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, senang-senang memuji Tuhan. Yuk mari adik-adik silakan untuk berdiri. Kita bersama-sama bersukacita kita memuji memuliakan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kasih Yesus itu indah dan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Lebih indah dari apapun yang ada di dunia. Kita menyanyikan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Silakan untuk berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih perkenankan bagi kami, di mana kami anak-anak-Mu siap untuk memuji memuliakan Engkau. Olehnya itu ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Baik, tetap berdiri, kita terus memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita mau mengatakan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Mari menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama.
sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta ada yang kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian kita, tegak dan katakan engkau cinta Yesus. Yang pertama, kita mau bersama-sama belajar lagu dan gerakannya. Adik-adik yang ada di rumah memperhatikan kakak-kakak yang ada untuk menyanyikan pujian ini. Ya, kita menyanyikan pujian tegak dan katakan engkau cinta Yesus. Perhatikan kakak-kakaknya sambil kita belajar lagunya dan belajar gerakannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia dan pertolongan Tuhan yang setiap hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kami juga datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa semuanya itu Tuhan yang sudah menolong kami, sudah mengatur dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kami semua, baik itu guru-guru sekolah minggu maupun adik-adik sekalian, di mana Tuhan sudah menolong menyertai mereka di rumah mereka masing-masing dan juga di saat mereka belajar. Secara khusus saat ini adik-adik sekolah minggu belajar dari rumah. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati mereka. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari Tuhan menolong kami, mencukupkan keperluan-keperluan kami, memberikan kesehatan yang baik,
menolong kedua orang tua para guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, sehingga kami semua menikmati kemurahan Tuhan. Hari ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu yang datang pada hari ini, sehingga mereka menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang setia kepada Tuhan dalam beribadah, belajar firman Tuhan, berdoa, dan sungguh-sungguh menjadi anak-anak kekasih yang taat di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan para sekolah minggu ya Tuhan yang sudah masuk di dalam pendidikan. Kami mendoakan saat ini mereka harus belajar di rumah atau mungkin ada yang ke sekolah. Kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan memberikan kecerdasan dan kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tua adik-adik sekolah minggu, mereka menjadi orang tua teladan yang takut akan Tuhan dan mendidik anak mereka untuk mengenal juru selamatnya dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan sekolah minggu, baik di tingkat lokal, di klasis, dan juga secara sinode. Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami semua bertanggung jawab di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, tiba saatnya kita mau mendengarkan bahagian firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan terus menjadi pedoman kita, akan mengajarkan kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan dengan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita bersama-sama akan menanam itu di dalam hati kita. Kita akan bertumbuh, kita akan menghasilkan buah yang lebat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya karena kemurahan-Mu. Kami rindu untuk belajar firman-Mu yang kiranya akan terus menuntun kami menjalani hidup. Tuhan kiranya memampukan kami untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu, bahkan melakukannya. Kami memohon tuntunan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat adik-adikku sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kakak percaya bahwa hari ini adik-adik semua memiliki kabar yang luar biasa karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6, menceritakan satu keluarga yang telah diselamatkan oleh Allah. Adik-adik mau dengar firman Tuhan ini? Duduk yang rapi, dengar baik-baik. Pada zaman itu manusia hidup jahat di mata Tuhan, sehingga Allah menjadi marah, tidak suka melihat keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga Allah punya rencana untuk memusnahkan manusia. Pada waktu itu ada satu keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya. Mereka hidup benar, mereka mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan memilih mereka. Tuhan tidak ingin memusnahkan Nuh dan keluarganya, tetapi semua manusia yang lain Tuhan ingin memusnahkan dari muka bumi ini. Adik-adik tahu tidak apa yang akan dibuat oleh Allah terhadap manusia? Allah punya satu rencana yang besar. Allah ingin memusnahkan manusia dengan air bah, air yang sangat banyak menyelimuti seluruh bumi untuk menghabisi dan memusnahkan seluruh manusia dan juga hewan-hewan. Pada waktu itu Allah yang mengasihi Nuh dan keluarganya meminta Nuh untuk menyelamatkan dirinya. Kira-kira dengan cara apa? Disuruh kira-kira buat apa? Allah meminta Nuh membuat sebuah batra. Batra yang sangat besar yang bisa memuat Nuh dan keluarganya. Nuh yang percaya, Nuh yang yakin akan apa yang Tuhan katakan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Maka Nuh mulai mengerjakan batra itu di sebuah gunung. Orang-orang pada waktu itu mengejek-ejek Nuh. Nuh, kenapa engkau buat batra di gunung? Tidak ada gunanya. Nuh memperingatkan mereka bahwa Allah akan menghukum manusia. Tetapi orang-orang ini malah mengejek-ejek Nuh. Mereka tidak percaya apa yang Nuh katakan, bahwa Allah akan memusnahkan manusia karena manusia sudah jahat di mata Tuhan. Maka Nuh yang dengan sabar percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Allah meminta Nuh untuk membuat sebuah batra dari kayu gofir, kayu yang sangat kuat, kayu yang tahan. Maka Nuh dan keluarganya, anak-anaknya mulai membantu membuat sebuah batra. Kira-kira berapa tahun, berapa hari Nuh mengerjakan ini, ada tidak yang tahu? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Tidak, 120 tahun lamanya. Lama kan? Karena batra ini sangat besar. Nantinya dipakai oleh Nuh dan juga ada hewan-hewan yang dipinta oleh Allah untuk dibawa Nuh ke dalamnya. Makanya itu Nuh sangat lama membuat batra itu. Ketika Nuh bertahun-tahun membuat batra itu
dan pada akhirnya Batra itu telah selesai, maka Allah menyuruh Nuh bersama keluarganya untuk masuk ke dalam Batra itu. Dan Allah meminta Nuh untuk juga membawa hewan, burung-burung secara berpasang-pasangan ke dalam Batra itu. Maka ketika Nuh mendengar perintah Allah itu, ia mengerjakannya. Ia percaya kepada Allah, dan setelah semuanya itu telah selesai, maka Nuh dan keluarganya masuk ke Batra itu. Nuh kemudian berada di Batra itu selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang terjadi selama itu? Allah membuat dunia penuh dengan air. Terjadi hujan yang sangat lebat, seluruh mata air dibuka, bumi terbuka, dan penuhlah air dengan bumi. Maka pada waktu itu semua manusia habis binasa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Kemudian pada waktu itu Nuh mulai melihat keadaan, mulai menyaksikan apa yang terjadi, bahwa luar biasanya kuasa Allah. Nuh kemudian bersama keluarganya mulai untuk melihat di sekeliling mereka. Dengan melihat keadaan yang luar biasa, maka ia melepaskan 1 ekor burung. Pada waktu itu ketika pertama kali dilepas, burung itu kembali. Kemudian berikutnya dilepas lagi, burung itu mulai datang membawa 1 daun. Dan kemudian ketiga kalinya Nuh melepas burung itu tidak kembali lagi, yang artinya bahwa air telah surut. Maka kapal itu telah sandar di sebuah tempat di dataran. Nuh dan keluarganya membuka kapal itu, dan mereka keluar bersama dengan hewan-hewan yang telah dibawa Nuh ke dalam Batra, dan memulai kehidupan yang baru. Ketika Nuh dan keluarganya keluar, Allah berbicara kepada Nuh. Ia memperlihatkan pelangi di atas langit yang menunjukkan bahwa Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Itu adalah tanda ikatan janji Allah dengan Nuh, yang hari ini tanda itu masih kita bisa saksikan di langit. Itu adalah simbol kesetiaan Allah menjaga janjinya. Adik-adikku yang ada di rumah, ketika kita mau hidup benar di mata Tuhan, maka Allah kita akan menjadi sahabat yang baik dengan kita. Ia akan menolong kita yang mau hidup setia, yang mau hidup taat seperti Nuh, yang mau mendengar Tuhan, mau setia mengikuti perintah Tuhan, mau taat mengikuti apa yang Tuhan mintakan. Tuhan suka kepada anak-anak seperti itu. Adik-adikku yang ada di rumah, ketika Nuh selamat, ia mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai bentuk syukur Nuh dengan keluarganya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini kita juga harus bersyukur kepada Allah seperti Nuh. Kita juga telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus telah mati untuk kita dan menyelamatkan kita. Kita ini juga telah diselamatkan oleh Tuhan seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dari hukuman. Karena itu adik-adikku, tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sangat baik akan menjadi sahabat yang baik bagi kita, akan menjaga, akan memelihara kita seperti ia memelihara Nuh dan keluarganya. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami. Tuhan tolong kiranya kami dimampukan untuk terus mengingat kebenaran firman-Mu, belajar hidup benar, hidup setia dan taat kepada Tuhan seperti hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam hati pikiran kami masing-masing. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Wah, amin atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah boleh menikmati firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan boleh dimengerti dan Roh Kudus akan menuntun kita bersama-sama untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, jika Nuh dan keluarganya telah diselamatkan oleh Tuhan dan dia mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dia mau menjadi pribadi yang bersahabat dengan Tuhan, maka mari kita bersama-sama juga menjadi anak-anak yang bersahabat dengan Tuhan. Dan kita mau berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan telah menyelamatkan saya hari ini, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan sampai saya besar, bahkan sampai di akhir kehidupan nanti. Kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sahabat dan kita mau taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Yesus Sahabat.
arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang, kekal, selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sampai disinilah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangannya duduk bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami dari kakak-kakak yang melayani hari ini dari Klasis Samarinda mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, tetap menjaga diri di rumah dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.